Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kita semua. Pagi, Pak. Dan kalian diberikan kesehatan, sehat selalu, tetap semangat ya. Ya, Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siap gerak. Mari kawan sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan selamat pagi kembali untuk kita semua ya. Baik, siswa 12-2 ya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya masih di materi sama yaitu geografi, dan materi kita hari ini nanti kita akan membahas tentang konsep pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah. Sebelumnya saya lihat ini ada beberapa orang kayaknya nggak masuk ya. Saya lihat siapa? Ferdi sakit? Ya. Kemudian siapa lagi? Riani sakit? Ya. Mudah-mudahan nanti dua teman kita itu diberikan kesehatan agar besok bisa belajar kembali seperti biasanya ya. Amin, amin. Nah, baiklah Anda semuanya, untuk kali ini materi kita, ini materinya konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Nah, nanti kita akan bahas wilayah, lalu main-main berperan sebagai penata ruang. Mau nggak? Mau ya. Nanti kita berperan sebagai penata ruang. Nanti tugasnya di tengah pembelajaran kita. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, boleh baca, Reza? Tujuan pembelajaran melalui diskusi siswa membuat peta wilayah perencanaan Kecamatan Tambusai Utara sebagai penerapan pengembangan wilayah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Iya, nanti kalian buat wilayah perencanaan. Itu yang mau kita targetkan pada hari pembelajarannya. Tujuannya itu kalian bisa membuat wilayah perencanaan berdasarkan domisili kita masing-masing. Kita tinggalnya di Tambusai Utara kan? Ya, Nah, nanti kita buat seakan-akan mau kalian rencanakan seperti apa Kecamatan Tambusai Utara ini. Nanti kita melalui diskusi kelompok dengan benar. Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Ya, ada pertanyaan pemantik. Boleh keluarkan HP-nya. Silakan dibuat nama yang sesungguhnya ya, Nak. Jangan nama samaran. Oke. Ya, sudah ada 5 orang. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa. Siap? Kita mulai. Ya. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jawaban paling benar 3 teratasnya itu ada mulai dari Evia, dan Rido, dan Rifa. Boleh dong satu mengungkapkan siapa kira-kira yang mau mengutarakan? Boleh? Ya, gitu. Karena dananya banyak ikut simbang. Karena makanya tidak merata ya. Ini sesuai faktual yang terjadi sekarang nih ya. Tapi kalian nggak ikut demo-demo kan? Ya. Oke, terima kasih. Tadi Rido di sini menang ya. Jadi saya jadikan dia ketua kelompoknya. Oke, di sini Rifa menang ya. Jadi ketua kelompoknya. Evia tadi menang kan? Jadi ketua kelompoknya. Nah, di kelompok ini yang jadi ketua kelompoknya adalah Natalia. Tadi urutan keempat kan? Ya, oke. Nah, sekarang kelompok kan sudah duduk masing-masing nih. Terima kasih ya sudah dibagi dengan komposisi yang bagus. Tadi sudah saya bagi juga yang pemenang-pemenangnya saya jadikan ketua kelompoknya. Sekarang kalian bikin nama kelompok kalian. Ya, mana suaranya kelompok matahari?
Juli. Pakai siapa? Semarang. Ya. Jadi setelah dibagi kelompok, kita lihat dulu yang di depan. Nah, ini ya. Boleh fokus ke saya dulu, silakan. Kita lihat dulu. Nah, kita bahas dulu konsep wilayah. Di depan sudah saya sampaikan, sudah ada slide-nya mengenai tentang wilayah. Apa itu wilayah? Wilayah itu sendiri merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas atau namanya adalah ciri khas. Riau, ciri khasnya apa? Kemana pun kita pergi, kalau ada nanya, dari mana bang? Dari mana kak? Kalian jawab dengan dari Riau, langsung mindsetnya adalah sawitnya lebar. Padahal sebatang pun nggak ada, ya kan? Tapi orang tahunya, oh dari Riau tuh sawitnya lebar. Ya nggak kira-kira? Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan fungsi budidayanya. Jadi nanti kalian buat itu harus selaras. Ya, harus selaras tuh. Jangan pusat kegiatannya, setiap wilayah itu kan pusat kegiatan kan? Seperti yang saya sampaikan minggu lalu kan. Kalau Tambus Utara pusat kegiatannya mana? Bangun. Kalian akan rela sore-sore jalan-jalan naik motor hanya pergi ke Bangun Jaya, lewat Mutar Tugu lalu balik pulang ke rumah, ya? Karena di sana adalah pusat kegiatannya. Kenapa Anda nggak pergi jalan-jalannya ke Mahatu kilometer 24? Banyak debu pak, jauh, nggak rame itu kan alasannya kan? Ya kan? Nah itu yang membuat kalian tidak tertarik. Berarti pusat kegiatan itu harus berada di tengah-tengah. Itu contoh yang namanya selaras. Serasi, keseimbangan fungsinya. Fungsinya harus seimbang. Kalau permukiman harus dekat dengan sekolah. Kalau permukiman harus dekat dengan pasar. Jangan permukiman harus dekat dengan hutan. Beda dong fungsinya. Nggak selaras dong fungsinya. Gitu ya. Jadi artinya pengembangan wilayah ini memang penting, terutama nanti di semua daerah ataupun negara itu memang wajib punya yang namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Banyak kota-kota di Indonesia yang tata ruang wilayahnya itu nggak sesuai dan tidak bagus, tidak sesuai dengan rencana. Makanya hari ini kita belajar merencanakan sebuah wilayah yang akan kita bangun ke depannya, biar fungsinya selaras, seimbang, dan bagus. Nah ini yang kita pelajari, ini yang kita buat pada hari ini. Jadi kalian nanti membuat rencana wilayah sesuai dengan keinginan kalian, tapi harus selaras, seimbang, dan memiliki fungsi yang baik. Bisa? Oke. Wilayah perencanaan pada prinsipnya ditentukan atas dasar tujuan perencanaan kegiatan yang digunakan dan pembangunan yang diharapkan. Kenapa perlu penataan ruang? Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang makin meningkat. Yang kedua, kebutuhan ruang yang meningkat. Ruang itu alamnya, makin banyak penduduknya, so otomatis makin banyak juga ruangnya kan? Lahan ruangnya terbatas, benar nggak kira-kira? Indonesia lahannya terbatas. Hari ini belum, besok iya. Hari ini Pulau Jawa baru terbatas. Makanya ibu kota pindah ke keterbatasan dari dukung wilayah. Wilayah itu mendukung nggak untuk dijadikan sebuah wilayah perencanaan? Harus dikaji. Sehingga nanti pada akhirnya perlu penataan ruang. Harus saja aja. Kelas kalian ini hari ini duduknya berkelompok kan? Nanti pada saat normal duduknya pasti berbaris-baris. Kenapa harus ditata begitu? Biar rapi, biar enak belajarnya. Coba kita serakin aja semua, ini nggak belajarnya. Berarti perlu penataan ruang. Sampai ini paham? Kalian merencanakan sebuah penataan ruang, kalian harus memiliki nilai letak, nilai ekologis, nilai fungsi, sosial, dan yang terakhir yang paling penting ST. Tahu estetika? STT. Apa itu? Sering bilang kan? Ini nggak estetika loh betul-betul. Apa itu? Tidak ada nilai keindahan. Ini skemanya. Lihat yang paling atas ada RT/RWN, tahu ya? Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk seluruh Indonesia. Turun ke bawah, RT/RWP, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk satu provinsi. Turun lagi ke yang atas dulu ya, RT/RW Kabupaten.
rencana tata ruang wilayah kabupaten makin kecil. Masuk ke RTR kota, rencana tata ruang kota makin kecil. Yang terakhir RDTR untuk rumah pribadi. Jadi mulai dari skup yang luas kecil sampai kayak contoh tadi yang di kelas ini tadi. Itu contoh RDTR ya. Ada yang tahu? Panjangannya? Oh ya. Ini dibangun sesuai dengan perencanaan. Bagus loh. Lebih bagus dari Jakarta nggak? Iya. Karena Jakarta nggak pernah pakai master plan. IKN ada master plan itu rencana. Nanti komplek kantornya di sebelah sini, komplek pemukiman warganya di sini, diatur semuanya. Sehingga kita nggak jadi dilihat, wah estetik ya, bagus ya. Dan ini bukan dulu, bukan dulu. Beda-beda itu ada legenda di sana ya. Yang ini kebetulan yang rawan bencana ya. Yang merah rawan kebakaran, yang biru rawan banjir. Yang ini nggak ada rawan. Apa ini? Ya, rawan kebakaran. Itu wilayah perencanaan. Nah, dan di sini nanti kita bisa lihat mau diapakan daerah-daerah rawan bencana ini. Mau diapakan gitu? Nah, itu disebut dengan wilayah perencanaan. Yang ini terima kasih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini. Boleh disimak ya? Nanti boleh juga ditanggapin ya. Oke, sudah dilihat ya. Ada undang-undangnya juga kan? Ada beberapa tahapan-tahapan dalam membangun tata ruang wilayah kan? Nah dari video itu kira-kira ada nggak yang mau ditanggapi? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi menurut saya kita tonton dari video ini, jadi kita lebih mengetahui apa itu tata ruang. Tata ruang itu bisa dilakukan dengan tepat, itu harus ada rencana, harus ada targetnya, apa yang akan dilakukan, apa yang harus ada di wilayah tertentu yang akan kita lakukan, dan kita harus tahu itu RT RW atau rencana tata ruang wilayah. Itu tergantung juga, ada di provinsi, ada kabupaten, ada nasional, ada di kota, ada di desa juga. Dan yang kita juga tahu tata ruang itu apa, yaitu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus. Ciri khas ya? Iya, ciri khas. Seperti contohnya kita lihat Riau, yaitu ciri khasnya itu punya sawit. Ya. Jadi itu wajib tanggapan saya. Iya, terima kasih. Kita beri dia W. Kita beri dia O. Kita beri dia W. Wah. Oke, bagus sekali tanggapannya ya. Jadi harus ada tujuan, target gitu ya. Dan harus mencakup dengan RT RW mulai dari nasional sampai ke desa ya. Jadi saya rasa sudah paham ya tentang tata ruang ini dan bagaimana nanti akan kita buat gitu kan. Seandainya kita menjadi penata ruang di negeri kita ini sendiri. Kalian akan rencanakan apa sih untuk Indonesia ini? Gitu ya? Mau ya? Nah, hari ini sekarang kita coba dulu dalam lingkup yang kecil. Kita coba dulu di kecamatan kita. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Mau. Tulip. Wah. Cemara. Matahari. Aplesia. Oke, kalau gitu nanti saya akan bagikan LK. LK itu lembar kerja
kerja, setiap kelompok sama ya, materi sama, petunjuk pengerjaan juga sama. Nanti kita akan lihat hasilnya yang siapa yang berbeda, siapa yang lebih bagus. Tapi saya yakin semua lebih bagus, tapi mana nanti yang paling menarik, paling tepat, paling sesuai ya, gitu ya. Setelah nanti kalian kerjakan secara berdiskusi dengan benar, dengan kondusif, nanti kalian publikasikan, nanti kalian presentasikan, cukup di meja kalian saja. Nanti satu orang boleh tampil ke depan perwakilan yang kita presentasikan. Ya, nanti kalau ada yang tidak pas, boleh ditanggepin ya, boleh ditanggepin, boleh juga nanti dikomentari. Paham? Saya bagikan dulu baru saya jelaskan lanjut kerjanya. Itu Rafflesia, ini kelompok kulit, kelompok cemaran, dan kelompok matahari. Oke, coba kalian lihat di yang halaman pertama. Di situ ada nama kan? Boleh tulis nama kelompoknya, tuliskan semua anggotanya. Kemudian ada apa lagi? Ada tujuannya kan? Ya, di slide juga ada. Boleh dilihat sini dulu. Tujuannya, siswa mampu merancang dan membuat peta wilayah perencanaan domisili kecamatan masing-masing siswa yang nantinya bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ya. Alat dan bahannya sudah dibawa kan? Print out-nya sudah ada, print out-nya. Kemudian spidol warna, penggaris, plastik kaca, pena dan pensil. Nah, lihat dulu petunjuk pengerjaannya. Pertama, kalian menganalisa potongannya. Kalian analisa dulu potongan wilayahnya, kemudian menentukan batas administratifnya. Sudah ada batasnya nanti. Lalu, kalian mendesain wilayah perencanaan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Boleh lihat indikatornya? Ada berapa? Di halaman depan. Paling bawah. 6 ya. Ada apa aja? Boleh disebutkan satu? Kegiatan perkebunan atau pertanian, industri, pemukiman, lahan kosong, kawasan pendidikan. Oke, nah sekarang kalian boleh masukkan ke 6 itu, langsung ditulis di situ saja. Kita melakukan percobaan yang manual saja ya, nggak apa-apa. Lalu kalian buat nanti di situ langsung, kalian letakkan di mana yang ke-6 itu, sesuai dengan perencanaan masing-masing diskusi di setiap kelompok. Oke, selamat bekerja. Coba, kan ada 6 indikatornya kan? Nanti langsung digambar. Kan ada spidol warnanya, nanti beda-beda. Ada kesulitan kira-kira? Kita lihat ya, yang siapa yang pertama tampil nanti. Ya, Rafflesia. Ya.
Silakan Mbak Alicia. Boleh. Pertama, kami menempatkan taman mini kota di tengah-tengah kota. Alasannya, karena berada di pusat kota karena merupakan proyek nasional untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dalam suatu kawasan terpadu. Juga kami membuat lahan kosong di dekat pabrik. Pabrik harus dekat lahan kosong, terutama untuk kebutuhan ekspansi bisnis di masa depan. Karena lahan kosong menyediakan ruang untuk menambah kapasitas produksi, juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas pendukung yang dibutuhkan pabrik seperti area penyimpanan tambahan. Lalu alasan kami membuat lahan kosong di dekat pemukiman dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan menyediakan penghasil tambahan dan menghasilkan produk pangan yang lebih sehat bagi masyarakat. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Kalau Semarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginvestasikan hasil kelompok. Yang pertama, kami meletakkan perkebunan ada di sebelah sini. Mengapa kami meletakkan perkebunan di situ? Karena paling pojok dan dekat dengan perumahan agar warga sangat mudah memanfaatkan perkebunan yang ada. Sama Haiti. Lalu kami meletakkan industri di bagian dekat pemukiman. Kami meletakkannya di sini karena terletak di dekat lahan kosong, karena biasanya pabrik sangat membutuhkannya. Dan semakin lama semakin membutuhkan tempat untuk menjadikan pabrik semakin besar. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wow ya, Semarang ya, luar biasa. Silakan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kulit, kami akan menjelaskan tata ruang yang telah kami buat untuk Kecamatan Kulit. Saya akan menjelaskan tata kulit. Baiklah, kami tempatkan industri di sini karena selanjutnya adalah kosong, lalu ada perkebunan, lalu di sini ada rumah sakit, serta kantor polisi, terus gimana? Pemukiman bagi pekerja rumah sakit dan kantor polisi. Selanjutnya ada hotel, alun-alun, permukiman, ada SD, SMP, SMA. Selanjutnya ada playground. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai tata ruang. Baik,
bangunan, hutan. Sini ada sekolah SMA, SMP, dan juga SD. Ini adalah rumah sakit, ini mall, dan ini adalah kantor polisi. Dan di sini adalah perumahan karyawan yang bekerja di wilayah industri, dan di sini adalah rumah. Baiklah, kami tutupnya selesai kami. Kami akhiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seluruhnya bagus ya, Ulan dan kawan-kawan, seluruhnya bagus. Gambarnya juga udah oke. Perencanaan juga udah matang. Sekali lagi saya bilang kepada Anda semua, seandainya ini terrealisasi di kecamatan kita, wah, ini nanti desa kita langsung level up, naik menjadi kota. Karena ada mall, barang-barang branded, ya kan? Kemudian ada playground, wah. Ada wisata-wisata lainnya. Alun-alun, ada lagi tadi yang taman mini. Wah. Terima kasih, bagus-bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, agar pembelajaran kita lebih bermakna kembali, kita kuisis lagi. Saatnya kita kuis ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab melalui aplikasi kuisis. Silakan diambil ponselnya. Saya akan kirimkan linknya ya. Of her waist, palm sweat, can't wait. She leans into me, oh yeah. I grant her a dream, 'cause I'm a lover boy at heart. I'm a lover boy at heart. Siapakah dia? Iya, tepuk tangan. Ada Eka, ada Arif, dan ada Bisa. Dan kita masuk ke sesi berikutnya. Ini. Di meja kalian sudah ada masing-masing kertas post-it yang berbeda-beda warna. Saya di depan juga sudah share warnanya, ada warna biru, kuning, hijau, dan pink. Nah, tadi sudah saya bagikan ya jurnal refleksinya, sudah ya. Ada 4 pertanyaan ya. Nah, sesuai dengan yang di depan juga. Nanti boleh diisi mulai dari nomor 1 sampai nomor 4, dipilih saja boleh, atau mau diisi semua juga boleh. Setelah diisi nanti ditulis di post-it-nya ya. Di post-it-nya setelah siap boleh ditempel sesuai dengan indikator warnanya. Silakan. Setelah ini boleh siapa yang ingin mengutarakan hasil refleksinya setelah mengisi jurnal refleksinya, boleh ya, siapa saja boleh. Diketahui bersama dari pengembangan wilayah dan wilayah perencanaan, yaitu konsep yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk mencapai tujuan, misalkan wilayah yang berkelanjutan, ruang wilayah yang tertata, dan dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, ada lagi kira-kira? Siapa lagi? Ya, silakan. Boleh berdiri. Kita dapat mengambil manfaat dari mempelajari materi tata ruang, yaitu kita dapat mempelajari mengenai penataan ruang yang rapi dan baik. Kita juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti penataan dalam lingkungan rumah serta penataan dalam kamar pribadi. Wah, ya, sampai ke ruang pribadi ya. Tepuk tangan. Ada lagi kira-kira? Cukup?
Ya, kita beri yang mereka berdua kita beri W. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Luar biasa 12-2, lebih dan kurangnya saya mohon izin apabila ada kata-kata kesalahan yang tidak disengaja dari tadi awal sampai akhir ini. Mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan ya. Untuk minggu depan nanti kita akan masuk ke materi desa dan kota. Ya, nanti kita akan bahas apa sih yang menjadi perbedaan desa, apa yang menjadi perbedaan kota. Itu saja, tetap semangat 12-2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.